Halo teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya hanya di channel Sulaiman LS. Kali ini Mimin akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Champi the Gear. Jadi film ini mengisahkan tentang wabah parasit bayangan yang datang ke dunia untuk mengubah manusia menjadi kloningan dan merubah menjadi anak-anak. Di saat itu juga datanglah seorang pria yang bermulut besar yang dikenal sebagai pemakan anak-anak manusia. Lalu seperti apakah kelanjutan dari film ini? Langsung saja kita ke alur cerita filmnya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar Mimin lebih semangat lagi untuk menghibur teman-teman sekalian. Dan selamat menikmati. Awal adegan film yang memperlihatkan seorang wanita yang bernama Jackson yang akan melakukan bundir dengan cara gantung diri. Namun karena takdir berkata lain, yang akhirnya Jackson pun tak jadi meninggoy, dikarenakan talinya tak kuat menahan berat badannya. Di sisi lain adegan film yang memperlihatkan seorang pria yang bernama Sam telah pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan istrinya yang bernama Deborah. Ia mengatakan kepada istrinya bahwa temannya telah berhenti bekerja karena temannya ingin fokus berburu buaya saja ketimbang harus bekerja. Oh, George. Aim is the life of a swamp person. I guess there's... What does that mean? Kemudian Jackson yang galau pun berusaha untuk menghubungi salah satu temannya yang bernama Lotus. Namun setelah Jackson menunggu beberapa menit, temannya itu tak kunjung menjawab teleponnya. Padahal Jackson ingin memberitahukan sesuatu hal kepadanya. Berhubung Lotus tak menjawab panggilannya, ia pun langsung menghubungi salah satu temannya lagi yang bernama Tony untuk meminta obat narcoboy. Namun berhubung Jackson tak memiliki uang sama sekali, yang akhirnya ia tak membeli obat tersebut karena ia masih mempunyai sedikit obat terlarang lainnya yang masih ia simpan. Lalu Jackson langsung menghubungi ibunya untuk mengobrol, namun ibunya terlihat tak mengangkat teleponnya dikarenakan sedang sibuk. Right, the chappy nose then. Yeah, well, I've been using it for about 2 weeks. Tony. Berikutnya ia pun menelpon ayahnya Sam untuk memintanya bertemu. Untungnya Sam mau bertemu dengan putrinya. Lalu Sam pun berbohong kepada istrinya jika perusahaan sedang ada masalah yang mendadak, sehingga ia harus segera pergi ke kantornya. Deborah pun percaya kepada suaminya itu. When are you gonna be back? Oh, I don't know. Probably. Tak lama, Sam pun telah bertemu dengan Jackson di sebuah taman. Pada saat mereka bertemu, terlihat dari raut wajah Sam yang gelisah karena ia takut dimanfaatkan sebagai mesin ATM berjalan oleh anaknya sendiri karena mengingat jika Jackson merupakan seorang pecandu. How long did you know? I'm sorry. It is right. That's what my mom said. I don't know. I thought it could be weird. Disinilah di saat Jackson sedang mengobrol dengan sang ayah, ia melihat seseorang di jalan dengan mulut yang sangat besar sedang memangsa seorang anak perempuan dengan cara ditelan hidup-hidup. Jackson dan juga Sam yang mengetahui hal tersebut langsung pergi dari tempat tersebut karena ia melihat jika seseorang dengan mulut besar itu datang menghampirinya. Untungnya mereka berdua pun berhasil pergi dari tempat tersebut dengan menggunakan mobilnya. Did you get dinner? Huh? Oh, oh. Sesampainya di rumah, karena Jackson yang sangat penasaran dengan fenomena pria bermulut besar pemangsa anak-anak, ia langsung mencari informasi di mbah Google tentang si pria bermulut besar itu. Akan tetapi pencariannya tak menemukan hasil apapun. Hingga tak lama itu, kamar Jackson pun kedatangan pria bermulut besar yang entah dan sejak kapan pria tersebut bisa menemukan keberadaannya. Hingga Jackson yang melihatnya benar-benar dibuat sangat ketakutan
karena pria bermulut besar itu tiba-tiba saja ada di rumahnya. Dan bagaimana mungkin pria tersebut bisa menemukan rumahnya itu? Sehingga karena Jackson yang ketakutan, ia pun langsung menyerang pria bermulut besar dengan menggunakan alat seadanya seperti sapu untuk menyerang mulut pria itu. Namun cara itu tak membuahkan hasil sama sekali karena pria bermulut besar dengan membuka mulut lebarnya untuk melahap Jackson. Untungnya Jackson berhasil kabur melarikan diri dari pria si mulut besar itu. Kemudian Jackson yang terlihat datang ke rumah Sam, langsung mengatakan jika pria bermulut besar telah datang untuk menyerangnya. Pada awalnya Sam tak percaya perkataan Jackson yang sedang ketakutan, hingga mereka berdua pun sempat memperdebatkan hal itu, sehingga istri Sam pun telah terbangun dari tidurnya. Jadi di sini Jackson merupakan anak kandung dari Sam dan juga Clara yang merupakan ibu kandung Jackson. Jadi istri Sam tak mengetahui jika Sam telah memiliki seorang anak perempuan, sehingga menimbulkan salah paham di antara mereka karena Deborah mengira jika Jackson merupakan gadis selingkuhan suaminya. Hingga di antara mereka pun telah terjadi perdebatan karena Deborah tak mengetahui rahasia Sam yang telah memiliki seorang anak. Jackson yang kesal pun langsung marah kepada Deborah dan Sam yang malah berdebat. Mereka berdua tak tahu jika bahaya akan segera datang ke rumahnya. Bahkan untuk menghentikan perdebatannya, Jackson mengancam dengan sebuah pisau agar mereka berhenti berbicara dan bersikap tenang. Saat Deborah melihat ke jendela, ia melihat seorang pria bermulut besar yang sepertinya akan datang ke rumahnya. Jackson dan Sam justru malah pergi menuju ke rumah Lotus, teman dari Jackson. Sedangkan Deborah hanya menunggunya di rumah sambil mengkhawatirkan keadaan suaminya yang dikejar-kejar oleh pria bermulut besar. Saat mereka sedang berada di dalam mobil, sempat terheran-heran mengapa pria bermulut besar pemangsa anak-anak bisa datang ke rumahnya. Hingga setelah obrolan mereka telah selesai, singkatnya Jackson dan juga Sam telah datang ke rumah Lotus yang terlihat sedang mengadakan sebuah pesta. Dalam pertemuan itu Jackson ingin berbicara dengan Lotus karena ada hal yang sangat penting yang harus ia bicarakan dengannya. I like your boots. It's Genevieve. Now, her and our spirit animals are like this. Lotus, we gotta talk. Well, why don't you? Kemudian Jackson langsung mengatakan kepada Lotus jika ia dan Sam telah melihat seorang pria misterius dengan bermulut besar telah memangsa anak-anak. Awalnya Lotus tak percaya begitu saja dengan cerita Jackson, namun karena Jackson menjelaskan secara rinci, Lotus yang emang pada dasarnya pria baik, ia malah melihat jika ada seorang pria yang sedang memberikan sebuah pil ke dalam minuman seorang wanita. Lotus pun langsung mendekati pria tersebut dan langsung meminum minuman itu dengan gentlenya. Setelah meminumnya, Lotus mengatakan kepada seorang wanita itu jika minumannya telah diberi sebuah obat, sehingga di antara pria itu dan juga Lotus pun telah terjadi perkelahian. Jackson yang melihat perkelahian itu kemudian langsung memisahkan mereka berdua dan membawa Lotus pergi dari tempat tersebut untuk menghindari perkelahian itu. Please, okay? You can barricade us in with some sort of magic circle or something. But walking around with their own beliefs, their own religion. Magic circle. Yeah, Lotus, can you make a magic circle? Deborah yang sedang mengendarai mobil pun dibuat sangat khawatir dengan keadaan suaminya yang sedari tadi ditelepon tak mengangkat panggilannya. Kemudian ia memutuskan untuk mencari keberadaan suaminya itu. Saat Jackson sedang mengendarai mobilnya, Sam tak sengaja melihat seorang anak perempuan yang pernah dimakan oleh pria bermulut besar. Gadis itu bernama Beth. Sam memberanikan diri untuk menanyakan kepada Beth sedang apa ia di jalan. Kemudian Beth mengatakan jika ia sedang mencari orang tuanya yang telah menghilang. Jackson yang tak percaya dengan perkataan Beth, lalu ia langsung menanyakan kepada Beth mengapa Beth malam hari berada di pinggir jalan. Tujuan yang sebenarnya sedang apa yang ia lakukan di sini. Dengan raut wajah yang ketakutan, Beth pun mengatakan jika ia sedang menunggu jemputan dari ibunya. Nah loh, Jackson pun kian lama kian mencurigai Beth. Pasalnya ia telah berkata tak jujur
Padahal ketika Sam bertanya, Beth mengatakan jika kedua orang tuanya telah menghilang. Sedangkan saat Jackson menanyakan lagi, justru Beth mengatakan berbeda jawabannya. Milk, and there's a mouse that eats them, and then they're okay, and they get out of the mouse, and then there's... It's about a man. Stop. Di saat mereka sedang berbicara dengan Beth, tiba-tiba saja pria bermulut besar pun datang kembali. Kita sebut pria itu bernama Chompy. Sehingga mereka memutuskan untuk segera pergi dari sana untuk menghindari kejaran Chompy. Birch, do you have any clue who that was? Singkatnya, tak lama mereka pun telah sampai di rumah Lotus. Lalu Jackson mencoba mencari tahu mengenai Chompy bermulut besar. Lalu saat Jackson telah selesai, ia melihat Sam yang sedang berada di lantai bersama dengan Beth. Namun terlihat Beth yang langsung pergi ketakutan saat Jackson datang. Sam juga terlihat yang sudah terbujur kaku, seperti halnya sudah mati. Untungnya tak beberapa lama kemudian, ia pun telah kembali sadar. Namun saat Sam sadar, ia merasakan jika salah satu kakinya mengalami hal yang aneh. Hingga Jackson pun langsung bergegas membuka sepatu ayahnya. Apa yang sebenarnya telah terjadi? Setelah dibuka, ternyata kakinya berubah seperti halnya anak-anak. Mereka berdua pun dibuat keheranan dengan kaki yang terjadi pada Sam. Oh, you don't. It's... Sam mengatakan kepada Jackson jika ia telah memberikan kabar kepada Deborah untuk datang kemari. Yang hal itu tentu saja membuat Jackson tak terima dan marah-marah kepada ayahnya karena ia tak suka dengan keberadaan Deborah yang mengganggu hubungan ia dan juga ayahnya. Jackson pun lalu pergi untuk meninggalkan ayahnya sendiri. Namun di saat ia telah membuka pintunya, ia melihat jika Chompy sudah berada di depan rumahnya. Sam yang mengetahui hal itu langsung menceritakan permasalahannya dengan keluarganya. Chompy kemudian langsung menyuruh mereka untuk masuk ke dalam mulutnya. Tak banyak berpikir panjang, mereka berdua pun langsung masuk ke dalam mulut besar itu. Our help? Hey? Saat berada di dalam pria bermulut besar, Talon atau Chompy mengatakan jika ia tak bisa menampakkan wujud dalam bentuk fisik. Talon menjelaskan kesalahpahaman saat berada di taman pada waktu itu. Ternyata pada saat itu ia sedang bertugas untuk mengejar Rixella, sang parasit bayangan. Jadi parasit bayangan yang diincar oleh Talon adalah Beth yang mengincar umat manusia untuk merubah menjadi seperti dirinya, atau diubah menjadi anak kecil seperti halnya telah dialami oleh Sam yang kakinya telah dirubah menjadi seperti kaki anak kecil. Talon mengatakan kepada mereka agar merahasiakan keberadaannya kepada orang-orang, karena yang hanya bisa menyelamatkan manusia dari manusia Rixella, sang parasit hanyalah Talon. Jadi akhirnya kesalahpahaman tersebut telah berhasil terselesaikan. Adventure is complete. I will Let's live and we just... Di sisi lain, Deborah pada saat itu sedang menyetir mobilnya sendirian untuk bertemu dengan suaminya. Namun saat dalam perjalanannya justru ia malah menabrak Chompy hingga tewas. Jackson yang mengetahui hal tersebut dibuat sangat kebingungan karena satu-satunya penyelamat manusia dari kejahatan parasit bayangan adalah Chompy. Sehingga Jackson pun tak bisa berpikir jernih. Lalu ia ingin pergi untuk makan terlebih dahulu untuk menjernihkan pikirannya. I am hungry. Hingga singkatnya mereka pun telah tiba ke restoran. Saat itu saya memberitahukan kepada Deborah tentang kakinya yang berubah menjadi kaki seperti anak-anak. Deborah justru malah menuduh Jackson yang telah melakukannya. Jackson yang kesal kemudian langsung menyuruh Sam memberitahukan kejadian kepada istrinya. Hingga di sana terjadi sedikit kekacauan.
Why do we leave Chompy at Lotus's? Scene kemudian beralih kepada seorang wanita di jalan yang sedang menelpon. Beth yang tahu ada mangsa baru, lalu langsung menghampiri wanita itu untuk meminta tolong. Hingga di saat itu datanglah beberapa anak kecil cloningan dari Beth yang muncul ke permukaan, yang hal itu diketahui oleh Jackson. Lalu mereka langsung membawa salah satu cloningan untuk dibawa ke rumahnya. Lotus lalu memberitahu jika ia telah menemukan tubuh Chompy. Lalu mereka langsung menyuruh Lotus untuk segera ke rumahnya. Di saat yang bersamaan tiba-tiba saja datanglah puluhan cloningan dari Beth ke rumah Jackson. Also, it totally might not work and might make them all super angry, and also I never felt this stressed in my entire life. Idea. Okay, so if you... Lotus yang sudah sampai di depan rumah Jackson, ia tak bisa berbuat apa-apa karena di depan rumah Jackson sendiri sudah ada manusia cloningan yang sedang berkumpul. Hal itu jelas saja membuat Jackson kebingungan. Di saat yang bersamaan Deborah yang telah diserang oleh manusia cloningan, meskipun Sam telah berhasil menyelamatkannya, akan tetapi tangannya telah berubah menjadi tangan anak-anak. Jackson yang sudah muak langsung memutuskan untuk memasukkan cloningan ke dalam mulut Chompy. Namun mereka malah masuk secara bersamaan. Saat berada di dalam mulut Chompy, Jackson bertemu dengan Bert yang asli. Bert lalu mengatakan jika ia sebenarnya tak ingin melukai siapapun. Jackson lalu percaya dengan perkataan Bert. Sebelum Jackson pergi, ia menanyakan kepada Beth mengapa tubuhnya terdapat sebuah cahaya putih yang menyelimutinya. Beth mengatakan jika ia sudah dikendalikan oleh parasit bayangan. Ia sudah berusaha agar tubuhnya tak bisa dikendalikan dengan cara mengubah keluarga dan temannya mirip sepertinya. Setelah mendengar penjelasan itu, akhirnya Jackson telah tersadar dan ia mencoba untuk menggantikan posisi Beth. Hingga disinilah setelah cahaya putih tersebut telah menempel di tubuh Jackson. Seketika itu ia langsung bisa mengendalikan seluruh cloningannya yang menyuruh untuk masuk ke dalam mulut Chompy. Saat itu Sam mengetahui jika anaknya masih berada di dalam tubuh Chompy. Sam langsung menolongnya. Lotus dan juga Deborah langsung memberikan tali kepada Jackson dan Sam agar mereka bisa menariknya. Hingga singkatnya pada akhirnya mereka berdua pun telah selamat dan orang-orang telah berubah menjadi normal kembali setelah parasit telah sirna. Lalu Sam memutuskan untuk menceraikan Deborah karena selama ini hubungan dia dan istrinya tak pernah akur dan selalu ada masalah. Bahkan Sam selalu membohongi Deborah, sehingga untuk bercerai merupakan jalan terbaik bagi mereka berdua. Dan kini kehidupan Sam dan juga Jackson pun akan memulai kehidupan lembaran baru. Dan film dari Chompy the Gear pun telah tamat hanya sampai di sini saja. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah standby di channel Sulaiman LS. Semoga teman-teman tetap diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah. Sebelum Mimin pamit, jangan lupa ya untuk terus dukung channel Sulaiman LS dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya dan share serta aktifkan tombol loncengnya agar ada video-video terbaru dari Mimin ada notifikasi di HP kalian. Sekian dan sampai jumpa kembali di alur film berikutnya. Bye bye.